Ya kan? Nah, jadi ini eh, apa pekerjaan dari neraca lajurnya ya dari neraca saldo tadi hasil penyusunan dari soal awal, kemudian kita melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan jurnal penyesuaian ini ya. Jadi kita pakai ikhtisar laba rugi sebagai akun penampungan untuk beban ya, biaya beban-beban tahun berjalan. Di sampingnya juga saya sudah lampirkan perhitungan-perhitungannya ya. Nah, ini kemudian setelah ada jurnal penyesuaian, baru kemudian kita eh, jumlahkan neraca saldo yang sudah disesuaikan atau setelah penyesuaian ya. Nah, ini tinggal menjumlahkan neraca saldo awal dengan jurnal penyesuaian ya. Ini karena kas misalnya karena tidak ada ya angka awal pindah ke neraca saldo yang disesuaikan. Persediaan barang ya menjadi 52, perlengkapan toko masih ada sisa 3.300, uang muka asuransi masih ada untuk beban di periode berikutnya 2.550, tanah tidak ada perubahan, akumulasi depresiasi ya ini ada penambahan, akumulasi depresiasi ada penambahan, eh, akumulasi peralatan kantor ya ada penambahan. Oke. Kemudian yang lainnya kita jumlahkan saja ya. Jadi yang saldo masih ingat ya saldo normal yang misalnya utang dagang atau akumulasi depresiasi saldo normal di kredit, maka penjumlahan penambahan ada di kredit ya. Kalau debit berarti jadi pengurangan ya, kredit penambahan ya. Jadi 28 tambah 6 jadi 35. Kemudian ini juga ya persediaan barang dagangan berarti debit ditambah 52.500 dikurang 45.600 gitu ya penjumlahannya. 9.800 dikurangi 6.500 ya. Kenapa? Karena ini saldo normalnya debit, transaksi pengurangannya ada di kredit ya. Ya, demikian juga seterusnya ikhtisar laba rugi ini pindahkan dua-duanya masih pindahkan ya dua-duanya di sini debit dan kredit. Tidak dinetkan ya, tidak dijumlahkan dulu. Kemudian beban perlengkapan toko di akun awal tidak ada, berarti di sini kita tambahkan akun yang baru ya. Beban depresiasi juga di akun awal tidak belum ada, maka di sini kita tambahkan. Oke ya. Kemudian utang upah juga di sini tidak ada utang, adanya utang dagang. Sementara ini adalah utang upah, maka kita tambahkan utang. Ya, saldo normalnya kredit ya. Oke, kemudian eh, beban asuransi ya 5.000 beban ya, berarti saldo normalnya debit, pindah. Kemudian pendapatan sewa, saldo normalnya kredit, sewa dibayar di muka, saldo normalnya debit ya. Nah, kemudian ini, ini salah ya harusnya ya. Apa beda? Sebentar ya. Ini harusnya 960 ya. Kenapa 19, tapi udah balance ya. Hmm, ada kesalahan di mana ini? Ini 3.500, 5.
empat delapan ratus enam empat lima 280 bilang tidak ada 401 potongan pembelian pengiriman barang ini beban beban ini seharusnya ditambah oh, ya, ini penambahan ya ini harusnya di sini oke nah udah ya sama ya ini ya ya ini ada kesalahan input di sini kesalahan penjumlahan ya oke. Nah ini jadi udah dipindah-pindahkan semua beban sewa toko beban ini ya jadi sudah ada di neraca saldo disesuaikan ya kemudian langkah selanjutnya adalah dipindahkan ke mana yang merupakan akun laporan laba rugi dan mana yang merupakan akun neraca. Ya, jadi ini umumnya ini adalah yang di atas sampai dengan aset ya, ini semuanya akun neraca. Ya, sampai modal ya, sampai modal prefer ini akun neraca di sini. Nah, ini semuanya akun neraca. Ya, tinggal mana yang debit, mana yang kredit ya. Yang aset debit, yang liabilitas ya, utang dan modal itu kredit, prefer debit. Kemudian kalau akumulasi depresiasi yaitu kredit ya karena lawan dari asetnya. Ya, jadi ini setelah depresiasi sehingga nilai nilai bersih asetnya itu kan berkurang ya. 9, misalnya gedung ini 95.000 dikurangi 13.500. Oke. Ya, kemudian lanjut yang berikutnya yang masuk akun laporan laba rugi ini mulai dari penjualan ya beban-beban, potongan pembelian ya tinggal mana yang debit mana yang kredit ya penjualan kredit, beban-beban debit ya ini kemudian juga ikutkan yang di bawah tadi yang jurnal yang akun akun di awalnya tidak ada penambahan akun. Nah, ini masukkan dasar laba rugi sesuai dengan namanya dia masuk ke laporan laba rugi ya, masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini kenapa nanti ini tetap dicantumkan karena nanti akan bermanfaat nanti untuk format ya dari laporan laba rugi ini ya. Nah, ini misalnya saya loncat dulu ya. Nah, ini format laporan laba rugi. Nah, di sini ada persediaan awal ya dari penjualan, kemudian ada persediaan awal 45.600 nanti dikurangi dengan persediaan akhir 52.500. Oke ya. Jadi dua-dua angkanya ini muncul di akun harga pokok penjualan. Ya, sudah ini. Kemudian beban-beban biasa selanjutnya ya di debat, debat, debat. Nah ini utang ya, karena utang ini liabilitas maka dia masuk di eh, neraca ya. Nah dia masuknya ke neraca. Ini ada yang belum sama nih. Masuk ke neraca. Ini yang kita, oh ini tadi ya, ini belum sama. Ini. Oke, saldonya sama. Jadi ini nanti selalu dalam kontrol ya. Debit dan kredit di dalam setiap kolom ini saldonya harus kita buat sama ya. Harus disamakan ya. Nah, ini kemudian di laporan laba rugi ya. Ini sesuai dengan urutannya ya. Kita selesaikan dulu yang laporan laba rugi. Setelah ada nilai penjualan sebesar 664, kemudian ada beban-beban sebesar 550 ya. Artinya kalau penjualan lebih besar daripada beban-beban, artinya dia mendapatkan laba. Gitu ya. Nah, dia mendapatkan laba.
Kalau sebaliknya berarti dia rugi, ya. Nah, karena dia posisinya laba, kredit lebih besar dari debit, maka di sini kita tambahkan ikhtisar laba rugi selisihnya, ya, selisih antara kredit dan debit, ya, 95 ini ya. Nah, ini adalah 646.200 kurang 550.472. Dapatlah angka 95.728. Kita jumlahkan di sini, berarti ini ya, penjumlahan ini berarti sama, debit 646.200, 646.200. Nah, kemudian ikhtisar laba rugi ini kita pindahkan ke akumulasi eh, laba ya, akumulasi laba atau laba ditahan pada neraca. Jadi ini pindahkan, kalau dia mendapatkan keuntungan, berarti dia menambah modalnya, ya, menambah ekuitasnya, ya, di sini ya, laporan mana nih ya, neraca ya. Nah, nah ini yang tahun berjalan dia menambah ekuitas, ya, dari modal dia punya 176, kemudian dia dalam periode yang periode saat ini ya, periode 2023 itu dia mendapatkan keuntungan 95, berarti ekuitas dia, harta bersihnya bertambah dari 176.825 ditambah 95.728. Gitu ya. Nah, ini berkurang kenapa? Karena Firdaus mengambil Prive ya untuk keperluannya sendiri. Ya, nah ini. Oke, nah ini di sinilah kemudian kita temukan ini sudah eh, balance ya, sama. Ya, jadi ini angka 95 dipindahkan ke kredit ini ya, di sini harus balance. Ini kontrolnya ya. Oke ya, nah ini di sini sampai kertas kerjanya selesai, baru dari worksheet ini atau kertas kerja inilah kita menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca. Ya, laporan laba rugi ini dari sini aja tinggal ngambil angka-angkanya. Jadi seperti ini, penjualannya berapa dikurangi potongan. Nah, ini tinggal format tampilan. Ya, format tampilannya itu penjualan potongan retur dan potongan penjualan mengurangi nilai penjualan sehingga penjualan bersihnya menjadi 572. Kemudian format untuk harga pokok penjualan, ya, tampilkan dulu persediaan awal berapa, tampilkan pembelian berapa, tampilkan potongan pembelian berapa, ya. Kemudian ada biaya pengiriman misalnya atau biaya-biaya yang lain. Kemudian nilai barang yang tersedia untuk dijual, ya, ini berarti perhitungannya dari penjumlahan di atas, ya. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi potong pembelian ditambah biaya pengiriman, ya. Kemudian dikurangi persediaan akhir. Kenapa dikurangi persediaan akhir? Kita ingin matching, ya. Persediaan akhir itu belum dijual, artinya barang-barang yang sudah dijual di sini, ya kan. Nah, ini adalah barang yang persediaan awal ditambah pembelian plus biaya-biaya, ya, dikurangi dengan persediaan akhir, gitu ya, ada persediaan akhir. Nah, inilah yang menjadi harga pokok supaya matching. Ini adalah barang yang terjual, ya kan? Ini matching, ya, sehingga laba kotor. Nah, laba kotor ini artinya laba penjualan dikurangi harga pokok, belum dikurangi beban-beban operasional lainnya. Ya, laba kotornya 177. Kemudian beban operasional apa? Biasanya upah paling atas. Ya, nah ini walaupun urutan ini bisa eh, bergeser-geser ya, berubah-ubah, tapi biasanya upah paling atas, kemudian beban-beban yang lain lah ya. Nah, ini beban yang lain, total beban operasional 87, sehingga ada laba operasi 90.728. Kemudian ada pendapatan non operasional. Nah, kenapa ini dipisahkan? Supaya memudahkan analisis. Ya kan, ini yang operasional dagang hanya ini, gitu kan. Nah, ini kan karena punya aset yang nganggur tidak terpakai kemudian disewakan. Nah, jadi harus dipisah. Ya, non operasional. Jadi sebenarnya kalau dia operasional aja sebenarnya memang secara total laba bersihnya 95, tapi sebenarnya dari operasional dagangnya itu hanya 90. Limanya itu berasal dari pendapatan sewa, ya. Nah, jadi ini perlu kita pisahkan. Ya.
Ya, sekali lagi tujuannya untuk memudahkan di dalam analisis. Kemudian yang laporan yang kedua ini adalah laporan perubahan modal dari modal awal 176, kemudian dia ada pengambilan preferred 11.000, kemudian ditambah laba. Ya, sehingga total modal akhirnya adalah 261. Ya, yang selanjutnya adalah neraca, laporan neraca, ya. Debitnya adalah aset, kreditnya adalah liabilitas dan ekuitas. Ya, aset itu terbagi dua kelompok besar, aset lancar dan aset tetap. Ya, aset lancar ini eh, pengertiannya adalah aset yang eh, cepat terkonversi, ya. Jadi mudah atau paling cepat terkonversi menjadi kas. Ya, yang paling atas jelas kas, ya. Kemudian piutang. Nah, jadi ini sebenarnya urutan kemudahan untuk terkonversi menjadi kas, ya. Nah, urutan ini ya biasanya. Nah, piutang dagang, persediaan, kemudian perlengkapan, uang muka, sewa dibayar muka. Ya. Ini semua adalah aset lancar. Kemudian aset tetap, ya ini biasanya aset yang dipergunakan untuk kegiatan usaha. Ya, ada tanah, ada gedung, kemudian ditampilkan eh, apa nilai aslinya, nilai awalnya, dan sudah dilakukan depresiasi berapa. Ya. Nah, sehingga nih dapat net ya. Nih seharusnya ini ada netnya ya. 95 kurang 13.500 nih berapa? 81.500. Ya, ini boleh ditambahkan nanti netnya berapa ya. Kadang-kadang di laporan yang lebih singkat itu hanya ditampilkan netnya saja ya. Oke ya, ini sehingga total aset ada 288. Kemudian bagian kredit itu ada liabilitas dan ekuitas. Yang liabilitas utang ini biasanya nanti ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang atau liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini anggap kita semuanya jangka pendek ya atau utang lancar gitu ya. Kalau di sini aset lancar, kalau di sini utang lancar atau utang jangka pendek. Oke ya, ini tadi ada utang dagang, ada sewa diterima di muka, kemudian ada utang upah. Kemudian bagian yang kedua ekuitas. Ya, ini ekuitas ya seharusnya ya. Ya, ini ekuitas. Di dalam ekuitas itu ada modal, modal awal, kemudian ada prefer, dan ada laba ditahan. Nah, ini sebenarnya sama dengan di sini ya. 3B ini ya, ini. Totalnya 261 ya, ini 261. Jadi kalau mau disingkat saja net ekuitas 261 karena kita sudah punya laporan ini juga boleh ya. Tapi kalau laporan ini supaya lebih terlihat sebenarnya sering ditampilkan seperti ini ya, modalnya berapa, prefer, laba ditahan. Nanti juga ada biasanya laba ditahan akumulasi ya, mungkin kalau sudah berjalan beberapa tahun itu laba ditahan akumulasi beberapa tahun. Kemudian ada yang laba tahun berjalan. Nah, laporan laba rugi tahun berjalan tuh ini. Jadi kadang-kadang ini juga dipisah dua. Tuh ya. Ini ya, misalnya ini laba ditahan ya. Laba ditahan karena katakanlah baru berdiri, berarti tahun lalu tidak ada. Kemudian ini laba tahun berjalan. Oke ya. 95728 ini sama dengan yang di laporan laba rugi, laba tahun berjalan ini. Oke, yang ini. Nanti kalau kita ini laporan tahun 2023, kalau kita nanti membuat laporan tahun 2024, maka yang 95728 itu akan pindah ke atas. Ya, pindah ke laba ditahan ya karena sudah lewat periode. Gitu ya. Nah, kalau ini lewat periode kan nggak ada ya, karena baru mulai di tahun 2023 gitu ya. Tapi ketika nanti kita membuat laporan tahun 2024, 95-nya akan kita pindahkan ke sini tahun berjalannya. Nanti kita lihat laporan laba rugi yang terjadi pada tahun 2024. Ya, oke. Nah, sekarang itu kemudian jurnal penutup, ya, jurnal penutup.
Ya, ini memindahkan beban yang tadinya saldo awalnya debit dipindahkan ke kredit ya, kemudian sisanya atau totalnya ditambahkan ke ikhtisar laba rugi ya. Kemudian penjualan juga dipindahkan ikhtisar laba rugi karena dia aslinya saldo normalnya kan kredit, sehingga untuk mengenolkan pindahkan ke debit. Ya, ini modal menambah prefer mengurangi modal, kemudian ini jurnal penutup menutup laba rugi ke modal ya. Oke, ya. Menutup laba rugi ke modal. Baik ya. Ini nanti dicek lagi ya jumlahnya mestinya ini mungkin ada yang selisih tadi belum terperbaiki ya di sini ya. Ini harusnya berapa ini? 22.780 18.200. 22.780 18.200. Oke, ya, sama ya 95.728. Ya, ya, jadi ikhtisar laba rugi ini laba ruginya 95.728 ya udah sama dengan ini. 95.728. Jurnal penutup kemudian jurnal pembalik. Nah, ini jurnal pembalik ya kalau mencatat awalnya merupakan pendekatan laba rugi, maka dia dibutuhkan jurnal pembalik. Kalau neraca tidak perlu. Ya, nah ini kebetulan eh, pendekatannya pendekatan laba rugi. Ya, terlihat dari mana? Ya ini ya, beban sewa toko 2.100. Nah ini berarti dia mencatatnya di sini. Ya, pendekatannya adalah pendekatan laba rugi, bukan sebagai uang muka. Nah, kalau asuransi pendekatannya neraca, sehingga tidak perlu jurnal pembalik. Yang memerlukan jurnal pembalik hanya yang pendekatan pencatatan awalnya menggunakan pendekatan laba rugi. Jadi kan tadi ini dari jurnal ke sewa dibayar di muka ya 1.400.000 di mana sini. Nah ini saya sudah dipindahkan ke sewa dibayar di muka. Nah karena dia kebijakan akuntansinya menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnal pembalik dibalik lagi menjadi beban sewa toko. Ya tadinya sudah pindah menjadi sewa dibayar di muka dengan posisi debit, kemudian dipindahkan lagi. Ya, nah ini adalah jurnal pembalik. Ya, ini sampai di sini untuk jurnal ya worksheet sampai tutup buku kemudian membuka gitu ya, buka di tahun berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu variasi yang terkait dengan eh, ini eh, jurnal khusus ya untuk nah ini di soal yang nomor 6 nomor 5 dulu ya sebentar ya kalau nomor 5 ya ini nah ini kalau soal nomor 5 ini ini hanya variasi ya variasi untuk di mana ada jurnal penyesuaiannya gitu ya. Nah, kalau soal yang sebelumnya ini kan dia dituliskan di sini ya, jumlah penyesuaian itu dituliskan stoknya berubah, sisa perlengkapan gitu ya dituliskan dalam bentuk narasi. Tetapi dalam soal kedua ini jurnal penyesuaiannya ditampilkan di sini. Nah, sehingga ada nggak kas jurnal penyesuaian? Tidak ada ya, karena jumlah sebelum penyesuaian dan sesudah penyesuaian sama. Kemudian perlengkapan, oh ada dari 7.905.000 sesudah ada penyesuaian 1.725. Nah, berarti selisih antara keduanya ini ya nanti ini menjadi beban perlengkapan.
Ya, beban perlengkapan, kredit debitnya beban perlengkapan, kreditnya apa ini kreditnya adalah perlengkapan, gitu ya. Nah, ini jadi sebenarnya kalian bisa gunakan format ini ya kalau mau latihan ya bisa gunakan format ini. Nah, kemudian kita membuat jurnal penyesuaiannya seperti itu. Ya, jadi misalnya nih ikutnya yang ini ya. Contohnya menggunakan yang ini. Ya, beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan toko. Nah, jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya eh, nah ini ya. Nah, ini selisihnya. Jadi bisa bisa menggunakan format Excel yang saya tampilkan di soal sebelumnya ya. Nah, ini tinggal selisihnya. Oh, berarti ada beban perlengkapan toko. Sewa di WR di muka sebelumnya ada 10.500.000, sesudah penyesuaian ada 4.950. Nah, berarti selisihnya ini adalah yang menjadi beban sewa pada tahun apa tahun ini ya, tahun pembuatan laporan ya tahun 2024. Itu ya. Kemudian asuransi dibayar di muka ya sama ya, case-nya sama. Kendaraan tidak ada perubahan, penyusutan ini berarti juga ada penyusutan ya. Setelah penyesuaian angkanya naik dari 2475 menjadi 5625. Berarti selisihnya 5625 dikurangi 2475 ya ini ada beban penyusutan pada tahun 2024 ya dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah eh, apa hanya variasi cara membuat soalnya saja ya. Nah, prinsipnya nanti kita membuat jurnalnya. Kalau yang ada selisih kita buatin jurnal. Yang nggak ada selisih nggak usah nih. Prefer berarti nggak ada pengambilan nih dia. Penjualan tidak ada selisih. Beban gaji ada selisih, gitu ya. Oh berarti ada gaji yang belum dibayar nih. 144.130 ke 44.520 ya. Berarti berapa? Beban sewa, beban perlengkapan ya ini semua ya ada. Tuh. Ini juga beban kantor. Beban. Nah, ini yang kita perlu melakukan di jurnal penyesuaian. Hanya ini saja kan ini langsung perintahnya langsung sama ya. Membuat neraca laba rugi, jurnal penyesuaian, eh, kemudian jurnal penutup dan jurnal pembalik. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yang masih ada yang ketujuh ya. Nah, ini ya untuk jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini sebenarnya prosesnya sama dengan yang tadi, hanya kita membuat tabel jurnalnya aja. Nah, di sini ya. Nah, ini membuat target jurnalnya. Sebentar ya, saya coba cek yang ini hanya kita menggunakan tabel gitu ya. Kita gunakan tabel. Nah, ini misalnya ini jurnal pembelian, jurnal khusus pembelian ya. Nah, ini jadi jurnal khusus pembelian ini eh, atau jangan yang ini ya, penerimaan penjualan misalnya, penerimaan kas. Nah, ini jurnal pemberian. Kalau di soal sudah saya tampilkan contohnya ya. Di soal sudah saya tampilkan contohnya, contoh tabelnya ya, contoh format tabelnya. Jadi misalnya pembelian. Jadi semua pembelian ini masuk ke sini aja gitu ya. Pembelian ada berapa transaksi nih gitu ya, masukkan ke sini sehingga nanti di sini terjumlah. Bentar ya. Ini. Nah, ini kan sudah saya contohkan ya.
misalnya ini adalah jurnal khusus penerimaan kas. Nah, jadi paling tidak tadi ada empat ya, penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan. Ya, jurnal khusus ya. Nah, sehingga di sini kita lebih efisien ya, tidak mengulang gitu ya. Nah, tidak redundancy untuk pencatatan. Jadi di sini langsung aja nih tanggal, nomor satu, nomor urut, jurnal khusus penerimaan kas. Penerimaan kasnya berasal dari mana? Ini kas sudah pasti di debit, ya kan? Oh, penerimaan kasnya dari penjualan tunai dan dari piutang, gitu ya. Nah, ini nanti kan tinggal kita jumlahkan ke bawah, ya, tinggal kita jumlahkan ke bawah. Bandingkan kalau kita menggunakan format jurnal umum, ya. Nah, kalau format jurnal umum, ini tadi contoh di kita tadi, contoh sebelumnya. Nah, ini kan format jurnal umum. Ya, format jurnal umum nanti di sini ada penjualan, penjualan, penjualan. Kita harus jumlahkan lagi, gitu ya. Misalnya di sini ada beberapa kali terjadi penjualan, maka kita harus melakukan penjumlahan atas penjualan-penjualan tersebut. Nah, tetapi kalau di jurnal khusus, nah ini ya jurnal khusus ini sudah langsung gitu kan ya. Oh, kas itu diterima berasal dari piutang dan berasal dari penjualan tunai. Atau mungkin ada nanti yang lain-lain, yang mungkin tidak banyak. Tapi pasti yang terbanyak akan di penjualan tunai dan piutang dagang. Gitu ya. Nah ini. Nah, sehingga kasnya ini juga bisa terkontrol. Gitu ya. Nah, atau nanti format untuk pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas itu ketika membayar, itu kalau nggak bayar ini utang dagang ya seharusnya ya. Kalau tidak membayar utang dagang, kalau tidak ini ini belum diganti ya, maaf ya. Jurnal khusus pengeluaran kas ya. Nah, ini harusnya ini debetnya harusnya utang dagang ya. Kan jurnal pengeluaran kas ya, dia pasti untuk membayar utang. Kasnya keluar untuk apa? Untuk bayar utang, gitu ya. Kasnya keluar untuk bayar utang atau kasnya keluar untuk untuk membayar pembelian tunai. Pembelian tunai ya, karena ada pembelian, kalau ini kan yang pembelian yang kredit ya. Nah, berarti pembelian tunai, utang dagang ya. Kreditnya pasti kas. Nah, maksudnya ini karena jurnal pengeluaran kas kan, kreditnya kas. Ya, ini udah benar nih potongan pembelian ya. Nah, debetnya bisa dilakukan yang paling besar itu untuk membayar utang dagang dan untuk eh, maaf. Nah, ini ya. Nah, ini formatnya jurnal pengeluaran kas, utang dagang, kasnya di kredit pasti ya, karena namanya jurnal pengeluaran kas. Debetnya apa? Untuk pembelian atau untuk membayar utang. Ya, utang kan kalau dibayar pindah jadi debet ya. Nah, kalau mengurangi utang ya, berarti mengurangi utang dia posisinya debet. Oke ya. Kemudian membuat jurnal. Nah, ini baru nih jurnal khusus penjualan dan pembelian. Ya, penjualan dan pembelian ya. Penjualan posisi posisi penjualan itu pasti ada di kredit saldo normalnya. Nah, sehingga di sini kita sudah ada penjualan ya. Kemudian debitnya eh, apa piutang dagang atau yang lain ya. Ini karena nanti tercampur dengan yang di kas ya. Atau penjualan kredit ya. Ini penjualannya kalau ini pasti penjualan kredit maaf ya. Ini penjualan kredit. Kemudian ini saldo debit di piutang ya. Nah, kalau ini kan saldo kreditnya piutang. Oke ya, ini saldo kreditnya piutang. Oke ya, saldo kreditnya piutang karena untuk melakukan penerimaan kas. Sedangkan memunculkan piutang pada saat
jurnal khusus penjualan. Ya, penjualan kan debit jurnalnya ya, kalau penjualan kredit itu kan debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Nah, ini mungkin kalau ada yang lain-lain ya. Ini juga bisa di piutang lain ya, karena supaya terkelompokkan ya, mana yang dagang, mana yang non dagang ya. Dan jurnal khusus pembelian kebalikannya ya. Nah, ini kebalikannya, debit pembelian, kredit memunculkan utang dagang, ya kan? Memunculkan utang dagang di kredit, tapi nanti pembayarannya ada di jurnal pengeluaran kas, ya. Nah, kemudian sudah ini yang tidak tercakup di dalam 4 jurnal khusus ini, ya, penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan dan pembelian, maka di jurnal umum, ya, di jurnal dibuat di jurnal. Ya, kemudian membuat buku pembantu piutang dagang dan utang dagang. Nah, buku pembantu ini maksudnya adalah per nama pelanggan. Jadi satu akun, satu tabel itu untuk nama pelanggan yang sama. Kalau ini kan gabungan, ya, gabungan nanti ada penjualan ke A, penjualan ke B, penjualan ke C, nah, piutang dagang ke A, piutang dagang ke B, ke C, ya tercampur-campur. Berarti sebenarnya saldo piutang dagang ke A berapa? Nah, kita buatkan namanya buku pembantu piutang dagang. Ya, oh ke A eh, muncul karena ada penjualan. Oh muncul lagi karena ada penjualan. Kemudian oh dibayar berarti kredit, gitu ya misalnya ya. Oh ini dibayar berarti ada pengurangan. Ya sehingga nanti akan terlihat saldo khusus kepada customer A saja. Customer B beda lagi, ya. Pelanggan yang B beda lagi. Pelanggan yang C, D, E seterusnya ya. Nah ini contohnya dua saja, ya. Oke ya. Jadi ini untuk buku pembantu piutang dagang dan buku pembantu utang dagang sama utang dagang juga eh, case-nya sama ya, nama pemasoknya atau nama suppliernya siapa. Kemudian perlu juga membuat buku besar untuk masing-masing akun ya, seperti ini ya, kasnya tambah kurang debit kredit debit kredit saldo berapa ya, gitu ya. Piutang dagang secara keseluruhan ya, persediaan sewa dibayar di muka ini ya semua ya, utang dagang penjual ini semuanya nanti apa perlu akun ya. Tapi ini kalau yang sudah ada di mana namanya, yang sudah ada di akun sini sebenarnya nggak perlu ya. Yang sudah ada di akun khusus sebenarnya nggak perlu ya, karena sudah tercakup di sini. Paling nanti dia hanya dua saja. Dua itu maksudnya piutang dagang. Misalnya ini piutang dagang yang debit dan piutang dagang yang atau ini ya utang dagang yang debit ya dan utang dagang yang kredit gitu ya. Nah ini paling tidak buku besarnya itu saja supaya ringkas, nggak usah ditulis ulang. Kenapa ditulis ulang? Orang di atas sudah ada kok gitu ya. Nah, di sini saat ini hanya untuk itu saja. Oh, yang debitnya apa, yang kreditnya mana? Karena sudah ada di sana sehingga sini muncul saldo. Karena kalau di sini kan tidak, piutang dagangnya nggak muncul saldo ya, karena ada debit dan ada kredit. Nah, harus di net off dulu. Nah, di net off bisa di net off di buku besar. Ya. Oke, kemudian membuat neraca saldo ini juga formatnya ya sebenarnya sama. Oke, seperti ini. Nah, ini hanya sampai neraca saldo aja. Ya, untuk karena kenapa? Karena proses ke belakangnya sama dengan yang tadi. Ya, proses ke belakangnya akan sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nomor 7 juga hampir sama ya, nomor soal yang nomor 7. Ada pertanyaan sampai sini? Ujiannya mau pilih yang mana soalnya? Dari contoh. Ini contoh jurnal khusus ya, sudah saya ada juga ya dalam format ini, Excel-nya gitu ya. Jadi untuk latihannya bisa menggunakan ini, nanti disesuaikan.
Satu lagi jurnal umum ya sebenarnya ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke ya, jadi nanti tolong nanti diingatkan untuk dikumpulkan ya. Jangan sampai ada yang nggak ngumpulin ya. Tolong dikumpulkan semua. Berarti ada 7 ya, ada 7. Kemudian nanti saya akan pilih salah satu lah ya dari itu untuk ujian. Ya, mungkin yang apa itu, yang nomor 3 atau yang nomor 5 ya. Ya, nomor 5 atau yang antara nomor 6 dan nomor 7. Ya. Absensinya sudah absensi, absennya. Nanti diselesaikan sama PJ aja ya absennya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Eh, untuk ujian ya sekali lagi ya mudah-mudahan kalau sudah mengerjakan semua dari latihan-latihan itu ya khususnya pelajari yang terakhir ya, yang tadi berapa yang saya bilang tadi? Oh, yang Maaf 5 Pak, ya, 5 kalau kalau ya. ujian itu ada 6 atau 7 ya? Apanya? Ujian Tugas, satu tugas, soal aja lah. tugas. Oh, tugas ada 7 ya, kalau saya nggak salah ya. 6 Pak. 6 Pak. Oh, 6 ya. Iya. Hmm. Sampai oh 6 ya. Jurnal Kalau gitu khusus nanti kalau nggak salah. diingatkan ke saya soal karena saya di sini kan bikin sampai nomor 7 nih ternyata gitu ya. Nah, mungkin ada yang tidak terkirim ya, nggak apa-apa. Nanti PJ tolong apa namanya dikirim ke saya ulang, dikirim balik soalnya ya. Ada 6 soal gitu. Ada 6 soal yang pernah saya kirim untuk latihan. Mungkin yang enggak yang persamaan pertama ya. Kalau yang tugas 7 itu ini enggak eh, terkirim enggak? Belum ya. Tugas sampai 6 ya. Sebentar ya. Terakhir jurnal khusus Pak. Jurnal khusus tugas 6 itu. Iya. Oh, Dari tugas nomor 4 sampai nomor 6, Pak. oh, judulnya itu ya. Judulnya tugas 6. Iya, Pak. Saya kira sampai 6 ya. Tugas 5. Oh iya, tugas 6. Oke lah. Nah, saya udah bikin soal sampai 7. 7 sama dengan 6. Ya, berarti yang nomor 7 bisa saya kasih buat ujian kali ya. Bentuknya seperti ini sama kok, gitu ya. Seperti yang nomor 6 ini. Oke, kira-kira seperti ini nggak akan jauh dari apa yang sudah pernah saya sampaikan. Tolong nanti dibuat selengkap mungkin ya jawabannya. Nanti yang Excel tadi, ada 2 Excel yang akan saya kirim. Tadi yang jawaban tugas nomor 3, itu nanti bisa dipakai. Eh, Contohnya ya, karena lebih lengkap. Kemudian eh, sama yang jurnal khusus yang sudah saya yang sudah dibuat dalam format Excel ya. Oke, itu saja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya kita cukupkan saja ya. Untuk absensi saya percayakan ke PJ ya. Yang nggak hadir, kalau memang yang tidak hadir hadir ya ditulis tidak hadir. Kalau yang hadir tulis hadir ya. Oke. Nomor 5 atau Maaf Pak, jadinya ujiannya itu yang nomor 5 atau 7 ya? Eh, 5 dan 6 nanti. 7 7 itu kan saya sebenarnya sudah buat ternyata ya tugas 7 tapi rupanya belum saya kirim. Nah, ini isinya sih sebenarnya sama ya. Sebentar ya, Baik Pak, terima kasih. isinya hampir sama gitu ya dengan tugas nomor 6 gitu ya. Intinya sih prosesnya sama gitu dengan yang eh, apa namanya yang sudah ada gitu ya. Nah, isinya prosesnya sama.
Ujiannya Oke, itu di kelas atau take home ya, Pak? mengerjakannya di kelas ya. Satu soal aja kok. Satu soal aja saya kirim. Mungkin satu atau dua ya. Satu di take home aja lah. Take home apa di kelas aja di kelas. Nah, saya juga sudah dilapor ke akademiknya itu di kelas soalnya gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau ada informasi terbaru nanti saya sampaikan di grup atau ke PJ ya. Oke Pak, sepertinya tidak ada lagi Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan lancar ya ujiannya ya dan tugas jangan sampai tidak mengumpulkan ya, gitu. Untuk membantu nilai, insya Allah gitu ya. Baik ya, saya cukupkan ya sehat-sehat semua. Mudah-mudahan nanti ujian lancar dan nilainya juga bagus-bagus ya. Eh, kalau eh, kalau mungkin sama perkuliahan ya ada yang kurang berkenan ya, kurang nyaman atau apa ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan, maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan lulus semua nanti insya Allah di mata kuliah saya ya. Yang penting masuk ya, masuk dan mengumpulkan tugas ya. Baik ya, saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya.